B2H Scania P360 bagian luar. Jadi kawan-kawan ya, sebelum kita mengoperasikan unit Scania P360 bagian luar, kita tidak lupa untuk mengecek oli, minyak kopling ya, oli kopling atau minyak kopling, minyak kelat, lebih mudah minyak kopling gitu ya. Dan juga gearbox steering, pastikan dia aman, bautnya tidak lepas, tidak ada kebocoran oli, tidak ada rembesan oli ya. Gearbox steering. Dan juga kita cek air radiator. Ini air radiator, kalau dia dalam posisi panas jangan kita buka ya, kecuali kita buka dikit-dikit pelan-pelan agar dia tidak tidak muncrat nantinya ya. Buka pelan-pelan atau biarkan menunggu dia agak dingin ya. Ini ada levelnya ya, min, max. Usahakan dia ada di level maksimal buat levelnya ya. Kalau di min itu kurang aman jer. Buat ini adalah filter ya, filter AC. Nah, ini bisa dibuka, dibersihkan dengan cara diketek-ketek, pasang kembali. Kalau sudah bersih ya, pasang kembali, lalu ditutup lagi. Perhatikan hose-hosnya, selang-selangnya ya, jangan sampai ada yang klemnya lepas atau ada kebocoran ya. Perhatikan hose-hosnya. Dan juga kita lari ke samping, yang tidak kalah penting ya bosku ya, ini ada stick oli engine ya, oli mesin. Ini tinggal ditarik, nanti dilihat levelnya ya, pastikan pada level maksimal. Kalau di level bawah kita perlu mengadakan penambahan oli ya. Dan juga di sampingnya ini, nah ini permisi ya, nah ini oli steering ya. Pastikan oli steering ini banyak ya pada level maksimal, karena kalau kehabisan oli steering nanti setirnya itu keras, bisa-bisa nanti macet ya. Pastikan oli steering aman, oli mesin aman, air radiator aman, minyak kopling juga aman. Setelah itu kita tutup. Sekarang kita lihat pada posisi tire, pada posisi samping. Nah, ini pastikan buat baut roda ini ya, pastikan dia aman, tidak ada yang kendor. Kalau dia kendor itu di sini nih ada ya, seperti gesekan gitu ya. Di sini ada kayak gesekan gitu. Berarti perlu kita bawa ke workshop buat diperbaiki ya, dikencangkan ulang. Seperti itu ya. Pastikan roda juga tidak kempes, tidak kurang angin. Dan juga kita cek lagi ke sini pada level ini ya, oli dam, oli hidrolik. Pastikan dia pada level aman. Ini kan penuh ya bosku ya, posisinya aman, posisi penuh. Oke. Dan juga ini di dalam ini baterai ya, baterai atau aki. Kita pastikan juga air akinya posisi aman, level aman. Dan juga di sini bosku ada tabung angin. Sana juga ada tabung angin.
Di sini juga ada tabung angin ya. Nah, kelihatan nggak bosku? Nah, ini kita tarik ya. Kita buang angin setiap pagi, bawah juga. Kenapa kita harus membuang angin? Karena dikhawatirkan nanti ada endapan-endapan air yang nantinya mengganggu fungsi pengereman ya. Jadi yang kita butuhkan itu angin ya, bukan air. Jadi setiap pagi kita buang airnya. Pasti dia itu biasa itu ada yang air-air mengendap di dalam tabung. Buang. Kalau sudah dirasa tidak ada air yang keluar, berarti sudah aman ya. Lanjut kita mengecek pada bagian-bagian bawah. Pastikan asnya, as panjang dalam kondisi aman. Kokel-kokelnya aman ya, tidak ada baut-baut yang terlihat kendor. Yang depan juga dicek. Nah, itu yang tidak kalah penting juga ya, chambernya ya. Perhatikan chambernya, tidak ada baut yang lepas. Pastikan kiri kanan, jangan sampai ada baut-baut chamber yang lepas ya. Nanti bisa mengganggu fungsi pengereman. Dan juga itu ada torque rod di sana ya, torque rod. Nah, itu diperhatikan karet-karetnya. Kalau sudah longgar ya perlu kita ganti. Dan di sini ada PTO ya. Ini PTO. PTO-nya buat baut-bautnya terutama ya. Jangan sampai ada yang kendor. Tidak kalah penting lagi ya bosku ya. Itu di sana. Nah, itu spring dan juga ada anting spring, ada pen spring atau breaker spring, dan juga hanger spring. Itu kita perhatikan, jangan sampai ada yang kendor atau hanger springnya kendor dan juga pen springnya patah. Biasanya itu patah ya biasanya ya. Jadi kita perlu perhatikan, perlu kita cek ya. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kita berjalan ya. Kemudian kita geser ke belakang. Kita perhatikan buat baut-baut roda belakang ya. Nah, ini baut-baut roda kita pastikan aman, tidak ada yang kendor. Dan kita perhatikan juga ini ya, baut-bautnya buat as pendek. Ini as pendek ya, di dalamnya as pendek. Kita perhatikan baut-bautnya juga aman, tidak ada tumpahan-tumpahan atau rembesan oli ya. Dan juga ini spring belakang kita pastikan juga aman, tidak ada retakan atau patah. Kita cek buat spring. Tidak ada retakan ya. Dan juga ada torque rod di bawah. Tapi sayang ini ya tidak begitu kelihatan karena banyak lumpur ya bosku ya. Itu torque rod dari situ. Dan juga ada U-ball atau bagel spring. Biasa ada yang bilang U-ball, kalau saya biasa sebut itu ya bagel spring ya. Dan juga spring depan juga kita perhatikan, jangan sampai ada yang patah ya. Nanti bisa mengganggu, menghambat perjalanan kita waktu produksi ya. Kita perhatikan semua. Buat roda-roda belakang juga, bautnya jangan sampai ada yang kendor, dan juga roda-rodanya jangan sampai ada yang kempes. Begitu dijumpai kempes atau kendor, segera lapor ke workshop ya, ke mekanik. Kita mutar ke belakang lagi. Nah, kebetulan yang saya bawa ini ya bosku ya, cool DT cool, dalam arti buat pengangkutan batu bara. Jadi buat
pengangkutan batu bara DT Cool ini, kita harus perhatikan itu pada pintu belakang. Pintu belakang dalam arti kuncinya ini ya. Nah, jangan sampai setelah kita ngedam lalu kita turunkan dam, locknya ini tidak mengunci. Ini kan posisi ngunci ya bosku ya. Nah, sebelah juga ngunci ya. Jangan sampai ini tidak terkunci. Nanti ketika kita ngangkut batu bara, dia tumpah-tumpah, wah bahaya. Nanti terbuang di jalan ya, batu bara yang mahal ya. Jadi kita perhatikan buat DT Cool, jangan sampai kuncinya terbuka ya bosku ya. Dan di sini ada lampu rem dan juga ada lampu mundur. Kita cek ke bawah lagi, cek tokrutnya itu. Nah, yang tengah dia tokrut ya, dan juga chambernya. Ini yang mentol-mentol bulat ini ya, ini chamber ya, buat fungsi pengereman ya. Pastikan tidak lepas ya, sticknya itu ya, jangan sampai lepas, nanti mengakibatkan mengganggu pengereman. Nah, tidak kalah penting juga kita cek ini ya, ini pennya ini, pen dam, jangan sampai dia lepas. Ini kan ada bautnya nih. Nah, ini ada bautnya. Kita cek ini ya, jangan sampai dia lepas. Itu yang menyanggap bak kan di sini nih, kekuatannya ini. Waktu bak dinaikkan di atas, yang megang kan ini ya. Jadi kita pastikan pennya aman ya, pen dam. Dan juga baut sasis, baut sasisnya kita perhatikan, sasisnya atau ada keretakan atau bagaimana. Nah, tangki fuel ya, ini muffler, knalpot, dan juga tidak kalah penting kita perhatikan juga buat baut dam ini ya, yang di sini nih ya. Nah, itu baut-bautnya itu ya. Nah, itu biasanya kendor itu ya. Nah, perhatikan di situ ya, dicek ya, baut silinder dam. Perhatikan di situ, jangan sampai ada kekendoran. Nanti waktu ngedam bautnya kendor, berbahaya. Dia goyang-goyang bosku ya. Oke bosku. Bagian bawah depan, nah itu ada yang bulat itu ya. Nah, saya zoom ya. Nah, ini muffler ya bosku ya, muffler, bahasa gampangnya ya penalpot gitu ya. Itu kita cek. Biasanya itu kalau jalan di yang medan-medan dalam, dia tuh sering sangkut. Kalau sangkut dia kena material yang keras, dia penyok. Nah, itu jangan sampai penyok ya, kita perhatikan, kita cek setiap akhir shift, awal shift, sebelum kita beroperasi kita cek ya mufflernya ya. Jangan sampai bengkok atau cemet, karena kena benturan benda-benda keras dia bisa jadi gepeng ya, jadi mengganggu pembuangan udara nanti ya. Jadi harus kita perhatikan juga. Dan itu yang di atasnya itu spring ya, springnya kita perhatikan, mulai dari anting spring, hanger spring, dan juga springnya juga ya, jangan sampai ada yang retak atau patah. Oke bosku. Tampilan dari depan seperti ini, Scania P360. Dari samping seperti ini, khusus buat Cool ya, buat pengangkutan batu bara ya. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan buat senior-seniorku, mohon dikritik dan juga diberi saran yang terbaik agar channel YouTube saya bisa lebih berkembang lagi ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.